Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi hari ini kita kembali belajar tentang motivasi dan kepemimpinan. Tapi sebelum masuk dalam materi kita, saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 2. Yang pertama Noval Ceyuta Sowit, yang kedua Muhammad Soleh, dan yang ketiga Hanisa Novitasari, dan yang keempat Eka Sari Pabur Siburian, dan yang kelima Melani Dwi Syafitri, dan yang keenam adalah Roma Sihol Marito Sitompul. Kita akan masuk dalam materi kita, yaitu motivasi dan kepemimpinan. Oke, kita masuk dalam pembelajaran kita. Yang pertama itu adalah motivasi. Pengertian motivasi. Motivasi adalah sebuah alasan atau dorongan seseorang untuk bertindak. Alasan atau dorongan itu bisa datang dari luar maupun dari dalam diri. Sebenarnya pada dasarnya sebuah motivasi itu datang dari dalam diri. Faktor luar hanyalah pemicu munculnya motivasi tersebut. Menurut Cherry dalam Mojad 1984, motivasi adalah keinginan di dalam diri individu yang mendorong individu untuk bertindak, latihan atau kegiatan lainnya yang menimbulkan suatu perubahan secara kognitif, efektif, dan psikomotorik pada individu yang bersangkutan. Menurut MC Donald 9 dalam Hamalik 1992 terdapat 3 unsur yang berkaitan dengan motivasi, yaitu 1. Motif dimulai dari adanya perubahan energi dalam pribadi. Yang kedua, motif ditandai dengan timbulnya perasaan atau efek arousal. Yang ketiga, motif ditandai oleh reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan. Unsur-unsur motivasi. 1. Tujuan. Tujuan organisasi adalah bagaimana dari tugas keorganisasian dan juga tujuan hidupnya. Tujuan organisasi sama sekali tidak terpisahkan atau kalau terpisah tidak terlalu senjang. 2. Kekuatan dari dalam diri individu. Kekuatan ini dalam bentuk dorongan batin seseorang untuk melakukan sesuatu dengan baik. 3. Keuntungan. Manusia bekerja ingin mendapatkan keuntungan adalah manusiawi, meski harus dihindari sikap yang hanya ingin bekerja manakala ada keuntungan langsung, direct profit, yang akan diperoleh. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. 1. Keinginan untuk dapat hidup. Keinginan untuk dapat hidup tersebut meliputi kebutuhan untuk memperoleh kompensasi yang memadai. Yang kedua, keinginan untuk dapat memiliki. Keinginan untuk dapat memiliki benda dapat mendorong seseorang untuk mau melakukan pekerjaan. 3. Keinginan untuk memperoleh penghargaan. Untuk memperoleh status sosial yang lebih tinggi, orang mau mengeluarkan uangnya. Untuk memperoleh uang itu, ia harus bekerja keras. 4. Keinginan untuk memperoleh pengakuan. Adanya penghargaan terhadap prestasi, adanya hubungan kerja yang harmonis, dan kompak pimpinan yang adil dan bijaksana. Yang kelima, keinginan untuk berkuasa. Terkadang keinginan untuk berkuasa ini dipenuhi dengan cara-cara tidak terpuji. Faktor ekstrem. 1. Kondisi lingkungan kerja. Lingkungan pekerjaan ini adalah keseluruhan sarana dan prasarana kerja yang ada di sekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan. 2. Kompensasi yang memadai. Merupakan alat motivasi yang paling ampuh bagi perusahaan untuk mendorong para karyawan bekerja dengan baik. 3. Supervisi yang baik. Fungsi supervisi dalam pekerjaan adalah memberikan pengarahan, bimbingan kerja karyawan agar dapat melaksanakan kerja dengan baik tanpa membuat kesalahan. 4. Adanya jaminan pekerjaan. Setiap orang akan mau bekerja mati-matian mengorbankan apa yang ada pada dirinya untuk perusahaan. 5. Status dan tanggung jawab. Dengan menduduki jabatan, orang merasa dirinya akan dipercaya, diberi tanggung jawab dan wewenang yang besar. 6. Peraturan yang fleksibel. Biasanya peraturan yang bersifat melindungi dan dapat memberikan motivasi para karyawan untuk bekerja lebih baik. Dari 1. Materi insentif, yaitu alat motivasi yang diberikan berupa uang atau barang yang mempunyai nilai pasar, dengan kata lain memberikan kebutuhan ekonomis. 2. Non-materi insentif, yaitu alat motivasi yang diberikan itu berupa bukan barang atau benda yang tidak bernilai. 3. Kombinasi antara materi insentif dan non-materi insentif, yaitu alat motivasi yang diberikan berupa materi insentif dan non-materi insentif sekaligus. Selanjutnya adalah pengertian dari kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, maupun menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu, dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian atau tujuan tertentu.
seorang ahli yang bernama Mamo dan Supriyanto mengemukakan bahwa kepemimpinan dipahami sebagai segala daya dan upaya bersama untuk menggerakkan semua sumber daya dan alat yang tersedia dalam suatu organisasi. Selanjutnya, hubungan motivasi dan kepemimpinan. Dalam hubungan kepemimpinan dengan motivasi, kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap penciptaan lingkungan kelompok yang kondusif agar dapat memotivasi anggota-anggota kelompoknya. Lingkungan kondusif yang dapat memotivasi sangat penting karena motivasi setiap individu akan berkorelasi langsung dengan produktivitas. Pada saat menginspirasi anggota kelompoknya, seorang pemimpin sedang mengubah cara berpikir mereka. Sedangkan pada saat memotivasi, pemimpin sedang mengubah cara bertindak. Dalam mengerjakan tugasnya, diharapkan mereka dapat menyelesaikan tugas dengan baik, efektif, dan efisien. Si anggota organisasi agar dapat mencapai hasil yang memuaskan berarti memberikan semangat untuk bekerja dengan baik. Hal ini akan memberikan motivasi terdiri bagi pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya, karena semakin memahami akan pentingnya suatu semangat hidup akan menumbuhkan semangat dalam diri pegawai. Motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja. Semakin tinggi motivasi kerja, semakin tinggi pula kepuasan kerja pegawai atau anggota organisasi. Motivasi kepada bawahannya adalah A. Mendorong gairah dan semangat kerja karyawan, B. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja, C. Meningkatkan produktivitas karyawan, D. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan, E. Meningkatkan oleh motif-motif khusus yang dimiliki oleh para karyawan dalam hal bekerja pada tempat tertentu dan melaksanakan pekerjaan tersebut, dan menjadi tugas kepemimpinan dalam manajemen untuk menyalurkan motif karyawan secara efektif ke arah tujuan keorganisasian. Kesimpulan, kepemimpinan merupakan kemampuan dan usaha untuk mempengaruhi. Setelah dipengaruhi, selain diberi pengarahan, juga diajak dan didorong serta digerakkan untuk melakukan sesuatu yang menjadi tujuan, mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Sedangkan motivasi adalah dorongan yang menyebabkan seseorang mau melakukan yang dikehendaki, baik dari diri atau orang lain. Motivasi juga berpengaruh secara positif terhadap kepuasan kerja.